Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur malam ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyambut kebenaran firman-Nya, dan menaikkan doa dan syukur kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat kidung pujian, Bersamamu Bapa. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang dipilih dari kitab Amos pasal 5, Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Betapa kami bersyukur untuk segala kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini kembali kami dipersekutukan dalam sehati dalam doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi bahagian kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkannya, serta memberitakannya. Mohon hikmat, kekuatan, dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus dalam memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Mari Engkau berbicara bagi kami semua, apa mau dan kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel.
Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada lagi yang memadamkan bagi Betel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, satu pokok tema kita adalah apakah yang engkau cari? Apakah yang engkau cari? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang kita cari dalam kehidupan kita? Mungkin kalau ini pertanyaan ditujukan bagi kita, tentu banyak hal yang kita angkat sebagai sebuah jawaban. Yang saya cari dalam kehidupan saya adalah kebahagiaan. Yang saya cari dalam kehidupan saya adalah penghiburan. Mungkin bagi kita yang sedang gundah gulana. Yang saya cari dalam kehidupan saya adalah pemulihan, kesembuhan atas kelemahan, atas sakit yang saya alami. Yang saya cari adalah sebuah pekerjaan. Setelah sekian lama menganggur, sekian lama berjuang untuk mencari lowongan-lowongan kerja, ini yang saya cari dalam kehidupan saya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tentu semua jawaban itu benar dari sudut pandang kita. Itu yang menggambarkan tentang sebuah kerinduan dan harapan kita, hal yang ideal, yang menjadi harapan, kiranya itu boleh terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, satu seruan yang disampaikan Nabi Amos dalam pembacaan kita tadi, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos bernubuat kepada kerajaan utara Israel pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Saat itu bangsa Israel berada pada puncak perilaku yang bobrok. Mereka adalah orang yang penuh dengan kemunafikan, karena di samping mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka juga melakukan penyembahan terhadap berhala. Yang kaya dan yang merasa hebat menindas mereka yang lemah. Bahkan hal itu tidak menjadi rahasia, bahkan menjadi perilaku yang berlangsung berulang-ulang kali dalam kehidupan bangsa Israel. Ada 3 tempat yang disebutkan dalam pembacaan kita tadi: Betel, Gilgal, dan Beersheba. 3 tempat ini yang tadinya adalah tempat yang begitu terkenal karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat sebuah monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Allah. Ketiga tempat ini sangat dikenal sebagai tempat yang suci, karena selalu dipakai sebagai tempat pertemuan umat dengan Allah. Jadi juga termasuk semacam pusat peribadahan bangsa Israel pada saat itu. Namun semua itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hanya tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Karena sejarah berubah, karena perilaku bejat, pemberontakan bangsa Israel. Mereka ke sana tidak lagi dalam rangka untuk bertemu dengan Allah. Justru sebaliknya, mereka menyembah kepada berhala.
Karena itu dengan tegas Nabi Amos memberitakan perbuatan jahat mereka yang penuh dengan kemunafikan. Allah dinyatakan telah murka atas perbuatan pemberontakan umatnya. Untuk itulah Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari berarti berusaha. Mencari berarti berjuang. Mencari berarti bekerja keras. Dengan bertujuan untuk mencari, maka bangsa Israel pasti mendapatkan Allah. Carilah Tuhan bukan berarti kita harus beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan bencilah dosa dan cintailah kebaikan. Carilah Tuhan berarti kita sedang berada pada sebuah proses pertobatan. Carilah Tuhan berarti kita harus mengakui semua dosa kita dan berjanji untuk bertobat. Carilah Tuhan berarti Tuhan sedang menunggu kita untuk bertobat di hadapannya. Carilah Tuhan berarti kita harus mengakui semua dosa kita dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan, mendengar firman-Nya dan suka melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan sekali lagi berarti memiliki hubungan yang intens, yang intim dengan Tuhan serta tekun berdoa. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulan ini juga sebuah keyakinan kita. Tuhan ada dalam setiap pergumulan kita. Mencari Tuhan di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaan kita berarti kita meyakini bahwa Tuhan ada dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita dan Ia pasti menolong kita. Mencari Tuhan di tengah-tengah berbagai dinamika perjuangan kehidupan kita, kita meyakini bahwa topangan, kekuatan dan tuntunan daripada Tuhan adalah sebuah harapan untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Yakin dan percayalah, setiap pribadi, setiap keluarga yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan akan membuat orang itu, Tuhan akan membuat keluarga itu mendapatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dengan kata lain, Tuhan pasti memberkati kita dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita berada dalam dinamika pergumulan virus corona saat ini. Kita percaya dalam situasi ini pun kita tetap harus mencari Tuhan. Percayalah, Tuhan mengendalikan segala sesuatunya untuk yang terbaik dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat NKB 184, Engkau milikku abadi. Sepanjang siaraku ingin
batinku bersamamu. Bait yang kedua, bukan nikmat duniawi. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Susah payah asal kau bersamaku. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan, ya Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami, memperlengkapi kami. Berkati dan kuatkan kami untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi persekutuan yang senantiasa mencari Tuhan. Rindu untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati tuntunan kekuatan yang daripada Tuhan dalam seluruh langkah hidup dan kehidupan kami. Kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua dalam langkah hidup dan kehidupan serta juang kami, dalam berbagai harapan dan kerinduan-kerinduan kami, baik pribadi, baik keluarga, baik kami selaku satu persekutuan jemaat Tuhan di Warakas, bahkan setiap pribadi, setiap keluarga, saudara-saudara kami yang juga mengikuti ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami semua. Kami terus berdoa untuk pergumulan bersama yang sedang kami hadapi. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami, berikan perlindungan-Mu bagi kami. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah bumi kami ini yang Engkau ciptakan ini dari virus corona ya Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, berikan hikmat kepada seluruh tenaga medis, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Jikalau Tuhan berkenan, ada vaksin yang dapat menolong dan membantu Tuhan, berikanlah hikmat-Mu Tuhan kepada umat-Mu, agar sungguh-sungguh lewat vaksin ini memberikan bantuan, pertolongan terhadap saudara-saudara kami yang terpapar. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami. Kami berdoa dan bersyukur dan memohon ampun dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam satu nama, nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini, saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sampai jumpa dalam ibadah persekutuan selanjutnya. Shalom Bongimelo Solanasang.